Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Home Story ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap sukses selalu ya dalam aktivitas sehari-hari. Jadi kali ini kita akan mendengarkan cerita atau telepon ya dari seseorang. Sama-sama kita dengarkan ya. Sore Pak, mau tanya, saya kan sudah daftar ya di salah satu aplikasi trading. Jadi ya, ini ada teman saya ngomong ada seseorang ya afiliator yang tertangkap sama polisi. Jadi saya bingung juga. Sementara uang saya kan sudah ada di aplikasi itu Pak. Kita sudah deposit. Nah seperti itu. Jadi kira-kira sebenarnya aman nggak sih Pak itu kayak binary option kayak gitu Pak? Kira-kira bisa minta ini nggak Pak? Minta tanggapan, saran ya. Mungkin kan kalau memang ada penjelasan lebih lanjut dari Bapak bisa jadi informasi buat saya lah gitu. Kemudian sama teman-teman saya. Jadi nanti kita bisa coba telusuri aplikasi kami gitu Pak. Gitu aja sih Pak. Mohon maaf sebelumnya ya Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama sudah kita dengarkan ya dari seseorang yang telepon terkait dengan binary option ya atau opsi biner. Memang saat-saat ini lagi hebohnya tentang aplikasi opsi biner atau binary option ya. Jadi kita akan bahas tentang aplikasi ini ya. Jadi kita tidak membahas bagaimana secara detail cara kerjanya, tapi kita ambil gambarannya saja. Jadi supaya bisa menjadi bahan pertimbangan kita nanti ke depan untuk melakukan mengambil keputusan dalam mengikuti program-program investasi ataupun trading. Ya, jadi kawan-kawan untuk binary option ini atau opsi biner ini kita bisa melihat satu aplikasi atau satu platform ya. Misalnya tentang binomo ya, tentang binomo. Kita ambil salah satu contoh tentang binomo. Jadi binomo ini adalah salah satu aplikasi binary option atau opsi biner yang kegiatan aktivitasnya ini dia hanya berkedok trading ya. Dia hanya berkedok trading, tapi faktanya itu adalah judi online atau judi daring ya, seperti itu. Jadi berkedok trading saja. Jadi cara kerjanya dia menebak suatu harga instrumen ya. Jadi harga instrumennya itu seperti forex, saham atau barang-barang komoditi ya. Jadi untuk membahasnya kita ambil tiga langkah ya untuk melihat suatu aplikasi itu atau platformnya itu adalah baik atau tidak untuk kita ambil langkah berinvestasi ya, seperti itu ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu nih hasilnya. Memang sih kalau kita lihat berdasarkan berdasarkan testimoni, iklan yang ada di media sosial memang sepertinya sangat menggiurkan. Jadi memang kalau dari hasil sih tidak meragukan lagi, seperti itu banyak. Tapi faktanya kalau kita setelah mendaftar ada enggak hasilnya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat hasilnya saja. Hasilnya itu memang benar-benar benar atau bohong, seperti itu. Ataupun kalau memang benar, nah persentasenya itu hitungannya sudah benar atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus lihat lagi metode kerjanya ini seperti apa, seperti itu. Jadi kalau binary option ini adalah
judi online yang berkedok trading, seperti itu ya, judi online yang berkedok trading. Jadi cara kerjanya dia menebak aset ya, aset-aset bisa bentuk saham ataupun kripto ataupun barang-barang komoditi lainnya ya, seperti itu. Jadi dalam waktu tertentu jika kita menebak benar ini naik atau turun nih, kalau naik nanti hasil yang kita peroleh itu nggak nyampe 100% dari modal, seperti itu. Tapi kalau kita kalah, aset kita, modal kita tuh hilang 100%. Jadi itu sangat merugikan sekali bagi para nasabah atau membernya ya, seperti itu. Jadi itu sangat tidak relevan atau sangat tidak adil ya, seperti itu. Kemudian, nah ini yang paling pentingnya adalah yang ketiga. Jadi setiap apapun jenis platform yang ada, baik itu untuk investasi, trading ataupun lainnya, kita harus lihat kira-kira instansi terkaitnya itu sudah memberikan akses legalitas atau belum. Jadi kalau untuk binomo option ini sudah terdaftar enggak nih di Departemen Perdagangan ya, khususnya di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPI ya. Kemudian kita lihat juga di di OJK ya, kita lihat testimoninya di OJK, karena ini kan ada juga hubungannya dengan transaksi keuangan juga, seperti itu ya. Jadi kalau sudah ada izin resmi dari pihak terkait atau instansi terkait, ini sudah dipastikan ini adalah legal atau resmi. Jadi kalau misalnya nanti kawan-kawan ada masalah nih dengan pihak aplikator atau platform, nanti dari pihak instansi ini kita bisa mengadu, melaporkan, dan kita bisa meminta pertolongan ya, kita bisa minta bantuan untuk membantu kita dengan pihak platform untuk bernegosiasi dan bermediasi ya, seperti itu. Jadi supaya bisa menemukan jalan keluar. Namun kalau untuk binary option ini tidak terdaftar. Jadi kalau misalnya ada masalah, kita mau klaim atau kita mau ada masalah, mau refund lah uang kita nih, modal kita bagaimana. Jadi pihak-pihak terkait tidak bisa bantu seperti itu, karena mereka ini adalah ilegal atau tidak resmi, seperti itu ya. Jadi tidak resmi, jadi sangat tidak dianjurkan, dan itu jangan sampai dilakukan. Jadi kita bisa lihat legalitasnya, seperti itu ya. Jadi kalau terkait dengan binomo ataupun akhir-akhir ini ya, seperti ada yang inisialnya IK ataupun DS terkait binomo maupun aplikasi lain ya, platform lain yang bermasalah, yang mereka ini adalah fungsinya sebagai afiliator ya, seperti itu. Jadi karena ini adalah konsepnya judi dan ini sangat bertentangan, ini sudah pasti, karena legalitasnya ini sudah tidak ada ya, legalitasnya tidak ada, dan ini pasti melanggar atau tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 ya, tentang perdagangan berjangka komoditi. Nah, itu. Dan karena ini adalah judi, sifatnya judi, ini melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, begitu. Jadi apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menyelidiki para afiliator ini, kemudian menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan, itu sudah tepat kalau menurut kami ya, sudah tepat. Karena memang banyak kerugian yang dimunculkan atau yang ditimbulkan akibat dari platformnya ini. Jadi platformnya ini siapa saja yang terkait dengan platform ini dan menerima keuntungan ya, khususnya tentang uang yang mengalir ini kemana aja, nanti semuanya pastinya akan dipanggil oleh pihak penyidik untuk dimintai keterangannya, seperti itu. Jadi menurut kami langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu sudah tepat ya, sudah baik, dan
ini juga menjadi perhatian serius ya kepada pihak Bapepti juga untuk meningkatkan pengawasan seperti itu. Dan saat ini juga memang Bapepti terus bekerja untuk memblokir situs-situs ya. Jadi nanti kawan-kawan bisa lihat ke situs resminya Bapepti ya, atau Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi ini, melihat situs-situs yang sudah diblokir atau situs-situs yang ilegal. Jadi nanti kawan-kawan bisa lihat aplikasi mana saja yang bisa kita ikuti ya, atau kita bisa mendaftar sebagai membernya seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat buat ibu yang menelpon dan buat kawan-kawan yang menonton channel ini agar lebih berhati-hati ya. Jadi kami ulangin, ada 3 metode untuk menentukan satu aplikasi ataupun platform ya terkait dengan investasi trading seperti itu ya. Yang pertama adalah hasilnya, kemudian yang kedua cara kerjanya, dan yang ketiga itu legalitasnya. Yang paling penting legalitas ya, seperti itu. Oke, itu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kira-kira ada yang kurang kami mohon maaf, mudah-mudahan nanti selanjutnya kita bisa buat konten-konten yang menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Selain itu kami mengingatkan kepada kawan-kawan supaya bisa memberikan komentar ataupun like ya. Jangan lupa untuk subscribe agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten yang menarik. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.